Bogor, 21 Mei. Naskah drama Detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Ya, silakan masuk. Bung, Anda harus ikut kami segera ke Rengas Dengklok. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa kalian datang sini terpisah-pisah? Untuk apa kalian membawa suami Bung? Ada apa ini? Ini udah jadi kesepakatan seluruh pemuda Bung untuk menculik Bung Karno dan Bung Hatta. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah jauh Kaisar. 21 Mei. Naskah drama Detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Sebenarnya apa mau kalian membawa kami kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Soekarno, Wikana, Fatmawati masuk ke ruangan. Bung Karno? Loh, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa kami kemari. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur juga. Ya Hatta, Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Gini Bu, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang Bu. Mengapa kau begitu percaya dengan mereka? Jepang pasti akan kembali dan memerdekakan kita. Percayalah itu. Saya tidak setuju Bung, karena kita ingin kemerdekaan diraih oleh diri payah kita sendiri, bukan atas keinginan dari Jepang. Itu benar Bu. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bu. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dengan cara serta-merta dalam tempo yang singkat. Baik, Jakarta, 17 Agustus 1945. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Baiklah, Sayuti, tolong ketikan naskah proklamasi kita. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Sebaiknya kita melaksanakan proklamasi pada tanggal 17. Itu merupakan tanggal yang baik. Sebagaimana juga Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain hari itu juga, pada tanggal 17 orang Islam melaksanakan 17 rakaat dalam sholatnya. Maka dari itu tanggal 17 Jumat lagi akan lebih baik untuk hari kita memproklamasikan naskah kita. Setuju Bu. Lebih cepat lebih baik. Jam berapa kita akan melaksanakan proklamasi? 10. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera dan para pemuda tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno? Setuju.
17 Agustus tahun 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti, Melik, dan Bunda Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditentang. Baiklah. Iya. Berapa banyak naskah ini yang sepakati seluruhnya? Baik, Bung. Jumat pagi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada ketentuan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekarang datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat saja. Para pemuda bersorak merdeka, ada yang haru, ada yang senang, dan ada yang berjoget. Jayalah Indonesiaku, jayalah selalu.